Pada fase ini kita akan merasakan nafas yang sangat nyaman daripada sebelumnya. Saya sudah mempraktekkan teknik-teknik yang lainnya, tetapi kemudian saya menemukan teknik inilah yang paling efektif menangani sesak napas tanpa obat. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, apalagi pada situasi semacam ini. Dan bagi Anda penderita asma, sebenarnya saya sudah lama ingin membagikan tip ini, yaitu bagaimana cara menangani sesak pada penderita COVID-19, terutama pada masa pandemi ini. Banyak sekali korbannya. Mudah-mudahan nanti tip yang saya berikan ini memberikan manfaat. Kemarin-kemarin saya menahan diri tidak membagikan tip ini karena saya khawatir di luar sana sebenarnya banyak orang-orang pinter. Ya, saya menghargai mereka, tetapi saya lihat belum banyak yang membagikan tip ini, atau kalau ada tip bagaimana menangani sesak, tapi saya merasa tip ini masih lebih baik daripada tip-tip yang sudah dibagikan sebelumnya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Silakan simak bagaimana videonya, cara kita mengatasi sesak ketika ada sesak yang datang pada penderita COVID-19 ataupun pada sesak yang lainnya, yang terutama disebabkan sesak akibat paru-paru, bisa karena faktor asma atau penyakit paru yang lainnya. Untuk penyakit jantung atau sesak karena lambung masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Silakan simak videonya. Teknik yang akan saya ajarkan ini terbukti efektif ya, pada diri saya sendiri. Saya gunakan untuk penderita asma. Saya sendiri adalah juga punya sakit asma. Alhamdulillah saat ini saya bisa berhasil mengatasi sesak napas asma bronkial itu tanpa obat. Jadi apabila kita ini terapkan, insya Allah kita bisa mengatasi sesak tanpa obat. Begitu juga untuk penderita COVID, juga kami seringkali menangani pasien-pasien COVID, dan banyak pasien kami yang juga berhasil sembuh. Jadi kita bagian dari tenaga kesehatan garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Setiap hari berinteraksi dengan pasien, setiap hari kita mengajarkan pasien teknik-teknik bagaimana bertahan, jadi melawan COVID. Dan alhamdulillah pasiennya banyak yang sembuh juga. Bahwa di dalam medis dan keperawatan itu ada beberapa teknik untuk mengatasi batuk, penumpukan dahak, ya. Ada breathing exercise, latihan nafas dalam, ada teknik fisioterapi dada, cash physical therapy, ada teknik vibrating, ada teknik lapping, tepuk-tepuk, ya, memukul-mukul dada supaya rontok itu sekret dahaknya jatuh ke bronkus untuk dibatukkan, ya. Ada teknik batuk efektif, ada teknik postural drainase. Kami paham juga teknik itu. Tetapi karena memang saya sendiri konsen untuk meneliti teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, maka kali ini saya mengajarkan bagaimana cara mengatasi sesak, cara cepat untuk mengatasi sesak agar sesak segera hilang. Lakukan posisi seperti ini. Jadi kaki diduduki, ya, kelihatan ini, ya. Kaki diduduki begini, dua kaki diduduki pakai pantat kita. Kemudian nanti tangan posisikan seperti ini, ya. Pundak kanan, pundak kiri dipegang seperti memeluk erat, peluk yang erat, ya. Ini tujuannya adalah supaya paru-paru bisa mengembang lebih maksimal, ya. Pada saat orang dadanya terasa sempit, ya, akibat apa? Banyak sekali faktor.
akibat penyempitan di bronkusnya, apakah akibat ada penumpukan sekret, ataukah ada otot-otot dari rongga dada yang lemah, yang lelah, yang kaku, yang kram, spasme, sehingga gerak dari rongga dada ini menjadi kurang maksimal, mempengaruhi orangnya sesak. Makanya tujuannya ini adalah supaya paru-paru bisa mengembang lebih maksimal, ya. Dengan cara bagaimana? Kita seperti tujuannya adalah mengembangkan paru-paru, dilatih, dikembangkan secara maksimal. Ibarat seperti balon itu, dia dipompa semaksimal mungkin agar lebih elastis. Ya, dia memiliki elastis yang kembali sempurna kembali. Jadi memiliki elastisitas paru-paru yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Caranya adalah pegang pundak kanan kiri, peluk yang erat, Tujuannya adalah kita supaya dada ini lebih terkembang. Jadi kita lebih membungkuk, ini dada kita akan lebih terkembang. Kemudian kepala menunduk, dagu menempel ke dada. Setelah itu ambil napas panjang, kemudian simpan di dalam dada. Gunakan nafas yang tersimpan di dalam dada itu untuk mengembangkan paru-paru kita. Jadi nafas yang tersimpan di dalam dada itu seolah kita gunakan untuk meniup sekuat-kuatnya paru-paru kita supaya mengembang selebar-lebarnya, dan ditahan selama mungkin sambil kita membungkuk. Tahan selama mungkin sambil fokus kita adalah mengembangkan paru-paru kita, rongga dada kita selebar-lebarnya, sekuat-kuatnya. Nanti ketika sudah merasa lelah, sampai tidak kuat menahan napas, maka lepaskan. Tindakan itu diulang beberapa kali sampai kita merasa nyaman. Ya. Jadi tindakan ini, latihan ini kita lakukan beberapa kali sampai kita merasa nyaman. Setelah beberapa kali dilakukan, ya, sambil kita posisi membungkuk, nanti setelah selesai, tetap pada posisi seperti ini, tetap kita menunduk ke bawah, sambil tarik napas seperti napas biasa, menggunakan napas dada. Jadi ambil napas menggunakan dada kita, kemudian dikeluarkan. Tetap kita kepala tetap nunduk. Nanti akan merasakan napas yang lebih nyaman. Semakin lama semakin nyaman. Setelah merasa benar-benar nyaman, lakukan relaksasi. Begini, rasakan napas Anda akan merasa sangat nyaman. Ya. Kita akan coba praktekkan. Itu tadi saya melaksanakannya sambil menjelaskan. Sekarang saya karena saya menahan napas, nanti saya tidak bisa berbicara. Tapi silakan simak lebih jelasnya. Jadi caranya adalah ambil napas,
Pada fase ini kita akan merasakan nafas yang sangat nyaman daripada sebelumnya. Saya sudah mempraktekkan teknik-teknik yang lainnya, tetapi kemudian saya menemukan teknik inilah yang paling efektif menangani sesak napas tanpa obat. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, apalagi pada situasi semacam ini. Dan bagi Anda penderita asma, saya membuktikan saya bisa menangani sesak saya tanpa obat. Setiap penyakit, kata Nabi, ada obatnya. Dan yakinlah bahwa kalau kita mau berupaya dan mencari sambil berdoa, kemudahan dari Allah, kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk. Ya, semuanya datangnya dari Allah. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kesalahan, kekurangan, semata-mata adalah kelemahan pribadi saya. Salam dari saya adalah peneliti terapi-terapi penyembuhan cepat. Saya MDI Master Dwi Ismail. Untuk semakin mengenali saya, silakan simak video-video terapi penyembuhan cepat saya ada di channel YouTube MDI Master Dwi Ismail Asri. Salam. Demikian setiap hari kita mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar, maka dia akan segera sembuh.